أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. حكم ترتيب الصلوات الفائتة وتقديمها على الحاضرة. Hukum menertib, mengurutkan sholat yang terlewat dan mendahulukan daripada sholat yang hadirah waktunya. Menertibkan, mengurutkan sholat yang terlewat. Jadi kalau pernah melewatkan dua sholat, zuhur dan maghrib misalnya, mana dulu yang dikodok, dia ditertib. Zuhur dulu, baru maghribnya. Zuhur sama asar, ya zuhur dulu baru asarnya. Kemudian juga taqdim alal hadirah, mendahulukan dari sholat shahihul waqt. Kemarin punya hutang sholat isya, sekarang lagi asar mau dikodok. Mana dulu? Yang kemarin dulu didahulukan daripada yang hadirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu tartibuhu. Wa yusannu dan sunnah. Tartibuhu menertibkan atau mengurutkan. Ai maksudnya al-faidi menertibkan al-faid, menertibkan sholat yang terlewat. Ini pembahasan faid bi udhrin. Dikasih catatan al-faidi bi udhrin, karena nanti kalau bi ghairi udhrin bukan yusannu tartibuhu tapi yajibu tartibuhu. Kalau bi ghairi udhrin yajibu tartibuhu. Yang ini yusannu tartibuhu faid bi udhrin. Fayaqdi subha qabla dhuhri, maka dia qadha sholat subuh sebelum sholat zuhur. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Wa taqdimuhu, ataf ke tartibuhu. Yusannu tartibuhu wa yusannu taqdimuhu juga. Ala hadiratin, atas sholat yang sedang hadir waktunya. Hadirah itu sholat yang ada sekarang. Kalau jam 1 siang, ya berarti hadirah itu zuhur. Kalau jam 4 sore, berarti hadirah itu asar. Kalau jam 6 sore, berarti hadirah itu maghrib. Maksudnya hadirah itu sholat yang sedang waktunya. Wa taqdimuhu, dan sunnah mendahulukan faid ala hadiratin, atas sholat hadirah
la yakhafu fautaha, yang dia tidak takut kelewatannya. Kelewatannya itu bagaimana maksudnya? Kalau hadirohnya waktunya sempit, maka tetap didahulukan yang hadiroh. Contoh begini, subuh ketiduran, tidurnya malam, bangunnya jam 7 pagi, tidur sebelum waktu termasuk uzur. Berarti subuh terlewat dengan uzur. Kalau terlewat dengan uzur, sunnah mubadarah, tidak wajib. Jadi kalau dia santai-santai, nanti ajalah kodoknya, boleh, tidak dosa. Terus pagi kan, bangun jam 7, ngaji, masuk kelas, sampai zuhur. Zuhur ngantuk, tidur dulu, nanti bangun jam 1:30 misalnya, niatnya begitu. Belum sholat zuhur ya. Ternyata bangun 2:30, waduh, masih ada zuhurnya ya, tinggal dikit, tapi udah hampir asar, udah 2:30. Nah, maka mikir kan, kalau sholat subuh dulu, takutnya waktu zuhur habis. Paham ya? Jadi dia takut waktu zuhur habis. Kalau dia takut waktu zuhur habis, maka hadiroh dulu. Ini takdim ala hadiroh yang la yakhafu fautaha, mendahulukan sholat faid atas sholat hadiroh, yang hadiroh itu la yakhafu fautaha. Kalau yakhafu fautaha, ya hadiroh dulu, jangan ditakdim yang faid. Infata bihudrin, semua ini tadi yusannu tartibuhu wa takdimuhu ala hadiratin ini infata biudrin, kalau terlewatnya dengan uzur. Wa in khasya, meskipun yusannu tartibuhu wa takdimuhu ini, wa in meskipun khasya dia takut fauta jama'atiha, terlewat jamaah hadirah. Kembali kepada hadirah alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang mu'tamad. Zuhur ketiduran, tidurnya jam 11, bangunnya pas azan asar. Kan sunnah takdim faid alal hadirah. Terus keadaannya, kalau sholat zuhur dulu, jamaahnya kelewatan ini, jadi nggak jamaah asar. Bagaimana? Tetap dahulukan yang terlewat. Tetap sholat zuhur dulu, nggak dapat jamaah asar, tidak apa-apa. Lebih afdol mentartib daripada ikut jamaah. Sebenarnya kan bisa ya, sholat asar dulu jamaah, terus nanti qodok zuhur bisa. Tapi yang afdol adalah sholat zuhur dulu. Kalau masih sempat dapat jamaah, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya sudah, sholat asarnya juga sendiri. Kenapa begitu? Karena ada khilaf tentang sahnya. Sebagian ulama itu mengatakan kalau tidak tertib nggak sah. Jadi kalau dia maksa sholat asar dulu berjamaah, karena dia ngejar jamaah itu ya, kemudian baru qodok zuhur, sebagian ulama mengatakan zuhurnya nggak sah. Asarnya yang nggak sah, asarnya yang nggak sah karena tidak tertib. Sebagian ulama mengatakan begitu. Kemudian juga ini ada keadaan yang kedua, kan bisa zuhurnya berjamaah sama imam yang sholat asar, nanti asarnya sholat sendiri, sehingga tertibnya didapatkan, taqdimuhu ala hadirotin juga didapatkan. Tapi musannif tidak memilih yang itu. Kenapa? Karena ada khilaf juga. Ada sebagian ulama yang berpendapat makmum yang berjamaah dengan imam beda sholat itu tidak sah. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau di banyak kitab, itu kan pendapat minoritas ya.
Kalau di Safinah misalnya itu tidak apa-apa. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur itu tidak apa-apa. Karena kalau di Safinah itu kan syaratnya jamaah an yatawafaqa nagmu sholataihima. Kalau di Safinah syarat berjamaah itu gerakan sholatnya yang penting sama. Dan kebanyakan sholat gerakannya sama. Adakah sholat yang gerakannya beda? Ada. Misalnya sholat id. Sholat id itu rakaat pertama takbir 7 kali, kedua takbir 5 kali. Jadi kalau imamnya sholat id, makmumnya sholat subuh, itu jelas gak sah, karena gerakannya beda. Ada lagi yang gerakan beda, misalnya sholat gerhana. Sholat gerhana itu rukuknya 2 kali setiap rakaat. Jadi habis berdiri, Fatihah dan surat, lalu rukuk, i'tidal, rukuk lagi. Oh bukan i'tidal ya. Habis Fatihah, baca surat, lalu rukuk, berdiri, baca surat lagi. Lalu rukuk lagi, lalu i'tidal, lalu sujud. Sholat gerhana begitu. Rakaat pertama dan kedua. Jadi gerakannya beda. Jadi kalau imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat zuhur misalnya, tidak sah. Karena gerakannya berbeda. Termasuk sholat jenazah. Sholat jenazah cuma 4 takbir. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, tidak sah. Tapi yang selain itu boleh, menurut kitab Safinah. Sebagian mengatakan kalau sholatnya beda nggak boleh. Nah, itu yang dipegangi oleh musannif. Makanya musannif di sini mengatakan wa in khasyiya fawta jama'atiha 'alal muqtamad. Bukan harus, disunnahkan tertib wa taqdim ala hadirah wa in khasyiya fawta jama'atiha. Jadi dalam contoh yang tadi, zuhurnya sholat sendiri tidak berjamaah. Asarnya kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak dapat ya sudah. Wa idza fata bila udrin, namun jika terlewatnya tanpa uzur, fayajibu, maka wajib taqdimuhu 'alaiha, taqdim fa'id 'alaiha 'ala hadirah. Jika terlewat tanpa uzur, maka wajib mendahulukan yang fa'id atas yang hadirah. Amma idza khawfa fawtal hadirah, adapun jika takut terlewat sholat yang hadirah. Terlewat bagaimana? Bi'an, dengan kiranya yaqa'a ba'duha, akan berada sebagiannya, sebagian hadirah, wa in qalla, meskipun sedikit, ba'duha kharijal waqti, di luar waktu. Misalnya begini, tadi terlewat subuh, sekarang zuhur 2:30, 7 menit lagi asar. Kalau sholat subuh dulu, nanti zuhurnya rakaat ketiga asar. Gimana? Dahulukan yang hadirah. Ya. Meskipun yang ditakutkan hanya yaqa' ba'duha wa in qalla kharijal waqti. Atau misalnya dia takut pokoknya. Ini takutnya sholat belum selesai, udah adzan, maka dahulukan yang hadirah. Tapi kalau aman hadirahnya, maka dahulukan yang faid. Amma idza khawfa fautal hadirah, adapun jika dia takut terlewat sholat hadirahnya, bi'an, dengan kiranya yaqa'a ba'duha, akan berada sebagiannya, wa in qalla, meskipun sedikit, kharijal waqti, di luar waktu, fayalzamuhu, maka harus baginya al-bad'u, memulai biha, dengan hadirah. Kalau sholat hadirah dia takut keluar sampai waktunya. Wa yajibu, dan wajib taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin, dan wajib mendahulukan ma sholat
fata bi ghairi udhrin, yang terlewat tanpa udzur, ala ma fata bi udhrin, atas sholat yang terlewat dengan udzur, wa in fuqidat tartib, meskipun kehilangan tertib. Subuh ketiduran, zuhur main bola. Main bola bukan udzur yang terlarang ya. Subuh ketiduran, zuhur main kartu, poker. Ketika asar mau mengqadha, yang mana dulu? Zuhur dulu. Karena zuhur bighairi udhrin. Jadi harus didahulukan yang terlewat bighairi udhrin. Alasannya li'annahu, hu kembali ke tartib. Li'annahu sunnah, karena tartib itu sunnah. Wal bidaru, dan segera mengqadha sholat yang fata bighairi udhrin itu wajibun, hukumnya wajib. Wa yundabu, dan disunnahkan takhirur rawatib, menunda rawatib, anil fawaid bi udhrin, dari yang terlewat dengan udzur. Kalau ada sholat yang terlewat dengan udzur, mau sholat sunnah, nanti sholat yang terlewat dulu lakukan, baru sholat rawatib. Yundab takhirnya kalau faid bi udhrin. Wa yajib takhiruha, dan wajib takhiruha, menunda rawatib, anil fawaid bi ghairi udhrin, dari sholat yang terlewat tanpa ada udzur. Ada pertanyaan? Kalau dibanding sholat yang terjadi sama qadha itu? Oh ya, tentu sholat qadha. Tahiyatul masjid itu sholat yang mudah. Kalau di Zubat itu apa bedanya? Wanadabu tahiyatan lil masjidi sintaini fi taslimatin. Hanya sholat tahiyatul masjid, kalau mau sholat sunnah sintaini fi taslimatin, 2 rakaat dalam 1 salam, la aktsara, tidak lebih. Itu kalau sholat sunnah tahiyatul masjid sendiri. Tahsulu bil fardhi wa naflin akhara, tapi dia bisa didapatkan dengan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain. Jadi sholat tahiyatul masjid itu pokoknya masuk masjid, sholat sunnah, tahiyatul masjidnya dapat, meskipun tidak diniati. Itu ada pembahasan di idhah qawaid fiqhiyah, itu ada. Seingat anak menukil dari Muhadzab atau Majmu'. Untuk yang sudah tahu ini semakin mengingatkan. Kalau yang tidak tahu ya pengetahuan baru buat kalian. Ada beberapa sholat sunnah, mana lupa 10 lebih kayaknya, yang bisa digabung-gabung. Jadi yang bisa sholat 2 rakaat, niatnya 3, 4, 5 sampai lebih. Itu sholat apa yang bisa digabung? Sholat sunnah yang bisa digabung itu gampangnya begini: sholat sunnah yang ghairu maqsudah li dzatiha, sholat sunnah yang dia bukan jadi tujuan utama. Contohnya sholat tahiyatul masjid, bukan tujuan utama. Gimana? Maksudnya begini, maksud keterangannya, tidak ada, normalnya ya, tidak ada orang yang masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid, itu nggak ada. Gimana? Orang mau masuk masjid itu karena mau sholat fardu. Orang masuk masjid itu karena mau ikut ngaji. Orang masuk masjid itu karena mau hadir majelis taklim dan sebagainya. Nggak ada orang masuk masjid, itu ngapain ke masjid? Mau sholat tahiyatul masjid. Nggak pernah tahiyatul masjid itu menjadi tujuan utama, nggak pernah. Paham ya? Kemudian ada lagi sholat yang bisa digabung karena dia tidak maksud ahli dzatiha, sholat sunnah ba'diyatul wudu. Karena tidak ada orang wudu yang tujuannya mau sholat ba'diyatul wudu, nggak ada. Orang wudu itu mesti, ente ngapain wudu?
mau sholat duha. Ente ngapain wudhu? Mau ngaji. Ente ngapain wudhu? Mau megang Quran dan selainnya. Tidak ada orang wudhu karena mau sholat tahiyatul wudhu, gak ada. Terus yang lain, sholat hajat. Ini yang anak ingat aja ya, sholat-sholat yang boleh digabung ya. Sholat hajat, gak ada orang yang sengaja mau sholat hajat, itu gak ada. Orang itu punya tujuan. Karena dia punya tujuan, akhirnya dia sholat. Jadi tujuannya bukan sholat ini. Ini termasuk yang anak ingat itu, sholat yang bisa digabung dengan sholat lainnya. Jadi ini bisa misalnya begini. Ente masuk masjid, sholat ini tadi digabung dengan satu sholat lainnya. Contoh, anak mau ke masjid, mau sholat duha. Anak bisa begini. Usolli sunnatat duha wa tahiyyatal masjid wa ba'diyatal wudu wal hajat. Satu sholat yang maksudah lidatiha ditambah beberapa sholat yang ghairu maksudah lidatiha, ini boleh. Jadi lihat, kitab Qawaidul Fiqhiyah itu ada kan? Masih pakai ngaji apa enggak? Kelas ini apa? Qawaidnya? Enggak ada qawaid. Kitabnya apa? Itu. Di situ ada pembahasannya, kita di situ ada. Seingat ada lebih dari 10 sholat yang bisa digabung. Karena dia ghairu maksudah lidatiha, 10 itu beberapa darinya digabung dengan satu sholat sunnah, boleh. Termasuk sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak usah terlalu repot dengan tahiyatul masjid. Pokok masuk masjid sholat itu dapat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada 3 ibadah yang harus dilakukan di masjid. 3, hanya 3. Ini harus di masjid, tidak bisa di selain masjid. Apa saja ibadah yang harus di masjid? 1, tahiyatul masjid. Dan tidak ada tahiyat selain untuk masjid. Tidak ada tahiyatul musolla, tidak ada tahiyatul ma'had, tahiyat apapun nggak ada. Yang ada tahiyat hanya tahiyatul masjid. Itu harus dilakukan di masjid, ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah yang harus dilakukan di masjid, iktikaf. Harus di masjid. Hanya ada pendapat sebagian ulama, khusus perempuan itu bisa iktikaf di musolla baitiha. Perempuan bisa iktikaf di musolla baitiha. Jadi kalau punya musolla di rumah, makanya mestinya setiap orang punya musolla di rumahnya kan. Itu khusus perempuan bisa iktikaf di musolla baitiha. Tapi asalnya iktikaf itu harus di masjid. Kemudian yang ketiga, ibadah yang harus di masjid adalah tawaf. Itu harus di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh di luar. Di dalam, dekat ataupun jauh boleh. Yang penting harus di dalam masjid. 3 itu saja. Selain 3 itu bebas mau dilakukan di mana. Hatta Jumatan tidak harus di masjid. Ibadah yang harus di masjid cuma 3. Wallahu a'lam. Masalah ucap lupa. Lupanya itu sebelum waktu atau setelah? Selama waktu sholat. Selama. Zuhur misalnya setengah 12 sampai setengah 3 misalnya ya. Atau jam 12 sampai jam 3 zuhur. Dari jam 12 sampai jam 3 itu lupa. Kalau jam setengah 3 ingat, ya nggak lupa berarti kan? Masa ingat, oh belum sholat nih, ya udah, loh, kan masih ada waktunya. Makanya namanya lupa itu ya sepanjang waktu itu. Mulai dari jam 12 atau sampai jam 3, sepanjang waktu zuhur itu lupa tidak sholat. Ingatnya pas azan asar, ya Allah lupa belum sholat zuhur. Nah, berarti fata bi udhrin, terlewat dengan udzur. Ketika terlewat dengan udzur, yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadirah. Sunnah ditartib dan didahulukan atas sholat hadirahnya. Wa in khosyiya fauta jama'ahnya, meskipun takut kelewatan jamaahnya hadirah. Wallahu a'lam. Berikutnya tanbih
Perhatian fi qada'is shalah, tentang qada' salat. Nah, pembahasan berikutnya tentang qada' salat. Waftidaiha, dan fidyah salat, amman mata, untuk orang yang mati, wa alaihi sholatu fardhin, dan dia punya hutang salat fardu. Tambih, man mata wa alaihi sholatu fardhin, orang yang mati, man mata, orang yang mati, wa alaihi sholatu fardhin, wa alaihi, dan atasnya dia punya hutang sholatu fardhin, sholat fardu, lam tuqdo, tidak wajib diqadha, walam tufda dikasih harokat, dan tidak perlu difidyah anhu darinya. Orang yang mati punya hutang sholat tidak wajib diqadhakan dan difidyahkan. Terus gimana? Ya sudah, tidak wajib diqadhakan, tidak wajib difidyahkan. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, annaha, bahwasanya qadha atau fidyah tuf'alu anhu, boleh dilakukan darinya, auso, berwasiat biha, dengannya, amla atau tidak. Hakahul Abbadi, pendapat itu, qaul itu, hakahu, diceritakan oleh Imam Abbadi an Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Kata Imam Abbadi, Imam Syafi'i punya qaul, orang mati punya hutang sholat boleh diqadhakan atau difidyahkan. Li khabarin fihi, karena ada hadisnya bahwa orang yang mati diqadhai dan difidyahi. Tapi yang muktamad tidak wajib, tidak perlu. Wa fa'ala bihi Subki, yang tuf'al anhu ini, fa'ala bihi Subki, dilakukan oleh Imam Subki an ba'di aqaribihi, dari beberapa kerabatnya. Jadi Imam Subki ada kerabatnya meninggal masih punya hutang sholat, itu diqadhakan oleh Imam Subki. Kalau mau diqadhakan boleh, atau difidyahkan. Kalau difidyahkan, muddun likulli sholat, hitungannya per sholat, bukan per rakaat. Jadi sholat yang 4 rakaat, 3 atau 2 tetap per sholat 1 mud. Kalau mau dilakukan sholat lebih baik. Ini berbeda halnya dengan puasa ya. Kalau orang punya hutang puasa, wajib diqadhakan atau difidyahkan. Jadi kalau hutang sholat, ini hutang sholat. Hutang haji, hutang zakat, hutang puasa wajib dibayarkan. Yang sholat saja yang tidak. Allah. Apa? Kalau orang yang meninggal, dia mewasiatkan pada temannya untuk mengqadha sholat. Wasiat kepada temannya untuk qadha sholat. Sebenarnya yang bertanggungan untuk mengqadhakan itu aqarib ya. Ini Imam Subki ini makanya fa'ala an ba'di aqaribi. Tapi kalau dia wasiat kepada orang lain, misalnya bukan keluarga, bukan kerabatnya ya, wasiat itu, yang itu namanya isok. Karena wasiat itu, kalau dimiliki wasiat itu tabarruk bil mal, mudhaf ba'dal maut. Wasiat itu begini, kalau aku meninggal, uangku sekian berikan ke fulan atau ke pondok atau ke masjid misalnya, itu namanya wasiat, urusan harta ya. Kalau bukan urusan harta, itu namanya isok. Seperti itu tadi, kalau aku meninggal, aku masih punya hutang sholat, tolong lakukan. Kalau aku meninggal, aku punya hutang puasa, tolong qadhakan. Atau selainnya, pokoknya bukan urusan harta. Kalau aku meninggal, anakku tolong merawatkan. Kalau aku meninggal, misalnya dia pesan ke istrinya, kalau aku meninggal, kamu nikah lagi sama fulan saja, atau jangan menikah lagi. Nah, itu namanya isok.
Dan sama dua-duanya, wasiat dan isok itu disyaratkan ada qabul dari muso ba'da mautil musi, setelah yang wasiatnya mati. Paham ya? Jadi ketika anak Aldi, mana Aldi ini? Kalau anak meninggal, sholat anak tolong ente kodokkan ya, ada sekian hari. Pas anak meninggal, baru oleh kerabat yang lain ditanya Aldi mau nggak melakukan? Iya wis anak kodokkan, sohibi ya. Kalau ente qabul wasiatnya, wajib ente lakukan. Dan qabul wasiat itu yang muktabar ba'dal maut, yang ketika masih hidup gak dianggap, karena ada dugaan dia mengiyakan sebab sungkan. Misalnya anak masih hidup ya, Aldi kalau aku meninggal tolong lakukan ini. Aldi bilang iya. Lah ini qabul ketika hidup gak dianggap. Alasannya itu tadi, karena mungkin dia mengiyai sebab sungkan. Pas mati ditanya lagi, benar itu mau melakukan? Sebenarnya enggak. Kok kemarin bilang iya sungkan lah, masa orang mau mati masih anak tolak. Jadi wasiat dan isok itu qabulnya ba'dal maut. Kalau diterima, wajib dilakukan isok atau wasiat tersebut. Wallahu a'lam. Bayanu waqti amri shobi bisolah. Keterangan tentang waktu memerintahkan anak kecil untuk sholat. Kapan anak disuruh sholat? Wa darbihi 'alaiha, dan memukulnya atas meninggalkan sholat. Wa yu'maru, dan diperintahkan dzu siban, anak kecil. Dzu siban itu sobiyun. Yu'maru sobiyun, anak kecil diperintah dzakaron aw unsa, laki-laki ataupun perempuan ataupun lainnya lagi, unsa juga. Mumayyizun, yang mumayyiz. Bagaimana mumayyiz? Di ansoro, kiranya bisa yakulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu, makan, minum, dan istinja sendiri. Maksudnya yajib, wajib. Wajib kifayah ya, fardu kifayah. Ala kullin, atas masing-masing, min abawaihi, dari dua orang tuanya. Wa in ala, meskipun ke atas, orang tua, kakek, nenek, wajib. Thumma, kemudian al-wasiyyi, kemudian atas wasi. Wasi ini yang tadi, orang yang diisok, orang yang dikasih wasiat. Kalau aku meninggal, tolong anakku kamu rawat. Itu orang yang itu merawat, namanya wasi, yang diwasiati oleh ayahnya. Wa ala malikir raqiq, dan atas pemilik budak juga. Jadi orang tua, wasi, atau pemilik budak, mereka wajib ayyamurahu, untuk menyuruh sobi biha as-sholat, dengan sholat, walau qadhaan, meskipun hanya qadhaan. Kalau subuh belum bisa bangun, kasihan masih kecil misalnya, ya sudah, bangunnya jam 6, suruh sholat subuh. Wa bi jami'i syurutiha, dan tidak hanya disuruh sholat, tapi juga dengan semua syarat-syaratnya sholat. Disuruh wudhu, disuruh nutup aurat, ngadep kiblat, dan seterusnya. Bukan anak kecil nggak apa-apa wis sholat pakai celana pendek, itu tidak. Anak kecil nggak apa-apa, nggak usah wudhu, tidak. Disuruh sholat dan dengan semua syaratnya. Lisab'in, setelah 7 tahun. Maksudnya lisab'in ba'da sab'in minas sinin, setelah 7 dari tahun. Inda tamamiha,
Maksudnya ketika sempurna 7 tahun, wa in mayyaza qablaha, meskipun sudah tamyiz sebelumnya. Artinya orang tua wajib menyuruh anaknya sholat kalau sudah terkumpul 2 syarat, yaitu 7 tahun dan tamyiz. Kalau tamyiz belum 7 tahun belum wajib, atau 7 tahun belum tamyiz juga tidak wajib. Tapi kalau sudah 7 tahun dan dia tamyiz maka wajib. Wa yanbaghi, dan hendaknya ma'asibatil amri, bersamaan sigat amr, ada at-tahdidu, ada ketegasan. Ada ketegasan. Wa yudrabu, dan dipukul, darban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Wujuban, wajib, wajib memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bagaimana pukulan yang tidak menyakitkan itu? Biasanya dicontohkan dengan memukul pakai siwak. Tahu siwak ya? Cuma sepanjang pulpen ya. Sekeras apapun mukul pakai siwak tidak sakit. Karena memang tujuannya bukan menyakiti. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti. Jadi anak kecil yang tidak sholat itu dipukulnya tidak menyakiti, hanya menakut-nakuti. Kalau sudah besar, di pondok, tidak sholat, jangankan tidak sholat, tidak jamaah saja, takzir. Sakit pukulannya kalau di pondok. Wajib mimman dzukir, dari yang disebutkan di atas. Mangdukir ini atau waihi wa in ala wasi maliki rafiq, ini mangdukir. Alaiha, atasnya, ay ala tarkiha, atas meninggalkan sholat, walau kodoan, meskipun kodoan. Au tarki syartin min syurutiha, atau karena meninggalkan satu syarat dari syarat-syaratnya sholat. Sholat dia tapi nggak mau wudu, sama dipukul juga. Sholat tapi nggak mau pakai celana, kalau sholat maunya pakai celana pendek aja, dipukul juga. Li asyrin, ketika 10 tahun, ay maksudnya ba'da istikmaliha, setelah sempurna 10 tahun. Lil hadits sahih, karena ada hadis yang sahih, murus sobiyya bis sholati, perintahkan anak-anak untuk sholat. Idza balagha sab'a sinin, ketika balagha mencapai sab'a sinin 7 tahun. Wa idza balagha asyra sinin, jika sudah sampai 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah dia atas meninggalkan sholat. Kasaumin ata'ahu, seperti puasa yang dia mampu. Kalau mampu puasa disuruh puasa juga. Fa innahu yu'maru bihi, sesungguhnya dia diperintah puasa li sab'in, pada usia 7 tahun. Wa yudrabu, dan dipukul alaihi, atas meninggalkan puasa, li asyrin, ketika 10 tahun. Kasolat, seperti sholat. Wa hikmatu dzalik, hikmahnya itu at-tamrinu 'alal ibadati, melatih atas ibadah, liyata'awwadaha, agar dia terbiasa ibadah, fala yatrukaha, maka dia tidak meninggalkan ibadah tersebut. Dididik dari kecil. Wa ba'athal Adru'i, Imam Adru'i membahas fi qinnin saghirin kafirin, pada qin, budak kecil kafir,
nataqa bisyahadatain, yang mengucapkan dua syahadat. Imam Mazruni membahas budak kecil kafir yang nataqa bisyahadatain, annahu, bahwasanya dia yu'maru, diperintahkan oleh tuannya, ya, nadban, sunnah, tidak wajib, bis-sholati was-shaumi, dengan sholat dan puasa, wa yuhatsu alaihima, dan yuhatsu, dianjurkan dia, alaihima, atas sholat was-shaum, min ghairi darbin, tanpa dipukul, liya'lafal khaira, agar terbiasa dengan kebaikan, ba'da bulughihi, setelah baliknya, wa in abal qiyasu dzalik, meskipun menolak al qiyasu, meskipun qiyas menolak dzalika, hal itu, intaha, selesai. Maksudnya begini, kajian tentang budak ini, saya kira memang kalian belum pernah tahu tentang pembahasan budak. Budak itu kalau di dalam Islam aslinya semua budak itu kafir. Tidak ada budak yang muslim aslinya. Karena memang budak itu didapatkan dari perang. Kita perang dengan orang kafir, yang kalah, kalau dia laki-laki dewasa berakal, boleh dibunuh, boleh ditebuskan, boleh dijadikan budak, dan boleh dibebaskan cuma-cuma. Ini ya, kita muslimin perang dengan kufar. Kayak gini nih, kayak kalian ini, laki-laki dewasa berakal, apalagi syaratnya, laki-laki dewasa berakal merdeka. Ini semuanya laki-laki, yang depan laki-laki dewasa berakal merdeka, kalah perang. Maka pemimpin pasukan muslim punya 4 pilihan pada mereka. Apa saja? 1, dibunuh. Ini tawanan perang, kalah ya, boleh dibunuh. Yang kedua, dijadikan budak. Yang ketiga, ditebuskan. Bisa ditukar dengan tawanan atau ditukar dengan uang. Yang keempat, boleh dibebaskan cuma-cuma. Selain ini, selain laki-laki dewasa berakal merdeka, semuanya jadi budak. Semua perempuan kufar yang kalah perang, tawanan-tawanan perempuan jadi budak. Yang gila jadi budak, yang anak-anak jadi budak, yang budak tetap jadi budak. Jadi awalnya budak itu tidak ada yang muslim. Budak itu semuanya kafir aslinya. Budak-budak muslim itu dari mana? Ya yang kafir ini masuk Islam. Ya, awalnya tidak ada. Kemudian itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, apa hukum agama anak kecil? Anak kecil itu hukum agamanya ikut orang tua. Jadi kalau orang tuanya muslim, anak kecil dihukumi muslim. Kalau orang tuanya kafir, anak kecil itu dihukumi kafir. Ada orang Kristen punya anak kecil, bapak ibunya mu'allaf, anaknya gimana? Dihukumi Islam juga. Paham ya? Merdeka ataupun budak, sama saja. Sekarang kalau ada budak kecil, apa hukum agamanya? Tafsir. Kalau orang tuanya ada, maka si kecil ini agamanya sama dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, maka agamanya si kecil ini dihukumi sama dengan yang nangkep dia. Kalau yang nangkep muslim, maka anak budak kecil ini dihukumi muslim.
Yang dibahas di sini bagaimana? Yang dibahas di sini ada anak kecil umur 7 tahun misalnya, budak ya, perhatikan dulu, budak umur 7 tahun, anak kecil, orang tuanya tertawa, orang tuanya kafir, anaknya juga kafir. Ana sebagai imam, ana jadikan budak, nih anak kecil ini biar budakmu, paham ya? Atau hukum agama anak kecil ini kafir karena orang tuanya ada kafir. Terus sama akhir diajarin, kamu mau masuk Islam? Mau, karena misalnya dibaikin sama akhir. Akhirnya anak kecil ini umur 7 tahun, ayo kalau kamu mau masuk Islam, ayo ucap syahadat yuk. Gimana syahadat itu Tuhan? Kamu ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham ya? Akhirnya anak kecil ini mengucapkan syahadat dalam keadaan orang tuanya masih kafir. Setelah dia mengucapkan syahadat, maka sunnah bagi akhyar nyuruh dia sholat dan puasa. Tidak wajib. Kenapa? Karena aslinya Islamnya masih belum sah. Kenapa Islamnya belum sah? Karena salah satu syarat masuk Islam adalah sudah balik. Paham ya? Jadi anak kecil ini, budak kecil ini, meskipun dia mengucap syahadat, sebenarnya secara kias dia belum dihukumi Islam. Makanya akhyar tidak wajib menyuruh dia sholat, hanya sunnah. Paham ya? Karena Islamnya belum resmi, masih diragukan. Lain halnya kalau orang tuanya ikut masuk Islam, maka anak ini Islamnya sah, tabaan liwalidihi, karena ikut orang tuanya. Sekarang yang anak bahas ini tadi yang ada di kitab ini, dia sendiri mengucapkan syahadat. Islamnya sebenarnya belum sah karena belum balik, makanya hanya yu'maru nakbar, disuruh sholatnya sunnah, bukan wajib atas tuannya. Indah, selesai. Sampai sini. Rabbana ba'u lima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizqna ilman nafi'an wa fatihna lana wa qarrabatina fi dinina wa fatihna fi dinina wa min taqwil wa ahdina ila sawati sabil Allahumma inna bi taqwa wa jamilna bil 'afwi arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin